Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin dan para siswa-siswi SDIT Gema Insan Mandiri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat-sangat Allah muliakan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu pertama kepada Nabi SAW di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Maka sepatutnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Pernahkah adik-adik yang soleh dan solehah terbesit di dalam hati, mengapa sahur sangat penting untuk kita? Ketahuilah wahai anak-anakku yang soleh dan solehah, sahur merupakan amalan sunnah atau amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW karena keistimewaannya dan keberkahannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Barakah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala, bahkan bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Namun patut diketahui bahwa barakah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diperoleh jika seorang hamba menaatinya. Dan di antara keberkahan dan keistimewaan makan sahur sebagai berikut. Yang pertama, sahur merupakan ciri khas kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang membedakan antara kita orang-orang Muslim dengan orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, waktu sahur adalah waktu terkabulnya doa. Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulu man yada'uni fa astajiba lahu. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Oleh karena itu, soleh dan solehah, perbanyaklah berdoa di waktu sahur. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Kemudian yang ketiga, orang yang sahur akan didoakan oleh para malaikat. Nabi SAW bersabda, "As-sahur akluhu barakah, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma." Makan sahur adalah makan yang penuh dengan keberkahan. Maka janganlah engkau meninggalkan walaupun salah seorang di antara kalian hanya meminum seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahharin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat akan bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Yang dimaksud dengan Allah bersolawat adalah Allah memuji hambanya di hadapan para malaikat. Sedangkan maksud dari kalimat malaikat bersolawat adalah para malaikat
mendoakan dan memohon ampunan untuk orang yang sahur. Kemudian yang keempat, membuat fisik lebih kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Dengan kita melaksanakan sahur, membuat fisik atau raga kita jauh lebih kuat dan sehat daripada kita tidak makan sahur. Karena orang yang tidak makan sahur, tubuhnya akan mudah lemas dan mudah kelelahan karena tidak ada sumber energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga hal tersebut membuat puasanya tidak terlaksanakan secara maksimal dan membuat pahala puasanya tidak sempurna. Para hadirin dan para siswa-siswi SDIT Gema Insan Mandiri, di penghujung kultum ini Ustadz berpesan untuk diri Ustadz pribadi dan untuk para siswa dan siswi agar senantiasa menjaga makan sahur, agar kita bisa memaksimalkan untuk menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, dan menjadikan Ramadan bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.